Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan juga membuat sebuah visualisasi data sederhana, namun informatif menggunakan tabel publik dengan data fiktif atau dummy data yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk tampilan datanya seperti ini, saya buat contoh data medis yang terdiri dari 10 data. Di sini untuk kolomnya terdiri dari ID pasien, nama, jenis kelamin, usia, tanggal MCU, tekanan darah, kolesterol, gula darah, BMI, dan juga status hasil. Dan untuk status hasil ini terdiri dari normal dan juga abnormal. Dari data inilah yang nantinya akan saya buat menjadi visualisasi data menggunakan tabel publik. Sedikit informasi, di sini saya menggunakan tabel publik versi gratis dan perlu diketahui bahwa sebenarnya tabel ini adalah software yang berbayar, namun tersedia versi gratisnya yaitu tabel publik. Meski memiliki beberapa keterbatasan fitur dibandingkan versi berbayar, versi gratis ini tetap sangat bermanfaat untuk belajar dan juga membuat visualisasi data secara menarik. Untuk dapat mengaksesnya, kalian bisa langsung aja ketikkan tabel publik di Google, nantinya akan muncul halaman resmi tabel publik seperti ini. Setelah itu, silahkan login terlebih dahulu. Di sini saya sudah login ke akun saya sebelumnya, dan ketika kalian berhasil masuk, maka tampilan awalnya akan terlihat seperti ini. Di sini saya akan sudah login, dan ini profil saya. Di sini terlihat saya pernah membuat data visualisasi sebelumnya. Tampilannya seperti ini. Cara untuk membuatnya, yang pertama, setelah masuk ke akun, di sebelah kanan ini ada create a visualisasi, kita klik aja di sini. Di sini akan terlihat tampilannya seperti ini, dan jika sebelumnya sudah membuat data, maka tinggal upload from komputer. Seperti ini, klik, kemudian pilih data yang sudah dibuat, dan nama data yang sebelumnya saya buat itu saya beri nama dengan data underscore medis, kemudian klik open. Di bagian bawah sini kita update untuk menampilkan isi dari tabel yang sudah kita buat sebelumnya ini. Di sini sudah masuk untuk data Excel-nya. ID pasien, nama, jenis kelamin, usia, tanggal MCU, tekanan darah, kolesterol, gula darah, BMI, dan juga status hasil pemeriksaannya. Di sini kita buat visualisasi datanya. Diklikkan untuk sheet 1-nya, lembar kerja baru kita klik. Maka akan tampil seperti ini. Di sebelah kiri ini terlihat tabel-tabel yang tadi kita buat di dalam Excel ya. Ada BMI, ID pasien, jenis kelamin, nama, status hasil, tanggal MCU, tekanan darah, gula darah, kolesterol, usia. Di sini kita akan menganalisis berapakah jumlah pasien per jenis kelamin, apakah lebih banyak pasien laki-laki ataupun perempuan. Caranya di panel kiri ini kita cari field jenis kelamin, kemudian drag ke kolom. Setelah itu cari field ID pasien. Di sini ID pasien kita drag ke row. Jika tampilannya belum terlihat grafiknya, maka di sini di ID pasien diklik tanda panah ke bawah, klik measure dan pilih count listing. Maka di sini akan terlihat seperti ini untuk tampilannya, hasil grafiknya. Jadi jumlah
pasien per jenis kelaminnya ini lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Di sini terlihat dari grafiknya. Dari grafik ini terlihat untuk perempuan ini sebanyak 6 orang dan untuk laki-laki ini ada 4 orang. Di sini kita bisa memberikan judul di atasnya, diklikkan untuk sheet-nya. Kita berikan judul jumlah pasien per jenis kelamin. Jumlah pasien per Di sini kita juga untuk judulnya bisa edit untuk ukuran hurufnya, bisa ditebalkan juga, dimiringkan atau diberi garis bawah, bisa di rata kiri, tengah atau seperti ini. Kemudian kita klik OK. Jadi dari sini sudah terlihat jumlah pasien per jenis kelamin ini lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki, dengan total perempuan ada 6 orang dan laki-laki ada 4 orang. Dan untuk di bawah sheet ini bisa kita ganti juga namanya, disesuaikan dengan judulnya. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan menganalisis distribusi usia pasien untuk melihat kelompok usia mana yang paling banyak melakukan pemeriksaan. Untuk langkahnya masih sama, kita buka dulu worksheet baru di sebelahnya, sheet kedua. Kemudian di panel sebelah kiri, pastikan sudah memiliki field bernama usia yang berisi umur pasien dalam bentuk angka. Dan kita akan mengelompokkan usia ke dalam interval tertentu, misalnya setiap 5 tahun. Di sini, di usia ini kita klik di field usia ini, diklik kanan, kemudian klik grid, pilih bins. Dan untuk rentang usianya, kita beri 5, kemudian enter. Maka usia akan tercopy ke dalam tabel yang di atas. Nah, usia bin ini yang akan kita gunakan untuk membuat grafik. Selanjutnya, usia ini kita drag ke dalam kolom. Kemudian ID pasien kita drag ke row. Karena ini belum berubah menjadi grafik, maka kita klik kanan, make sure, dan ubah menjadi count distinct. Di histogram ini terlihat grafik batang yang menunjukkan jumlah pasien pada setiap rentang usia. Di sini kita lihat untuk rentang usia 25, tertulis di-nya ada 1, 30, rentang usia 30 ada 2. Rentang usia 35 ada 2. Di sini kita lihat kenapa jumlah pasien di grafik batang ini cuma 1 atau 2 per batang. Itu bukan karena tabelnya error ya teman-teman, tapi karena data yang saya gunakan ini memang sangat terbatas, hanya terdiri dari 10 orang pasien. Selain itu, saya juga menggunakan ukuran bin yang cukup sempit, yaitu setiap 5 tahun, sehingga data yang sedikit ini terpecah ke dalam banyak kelompok umur. Ditambah lagi usia pasien dalam data tersebut tersebar merata, jadi tidak terkonsentrasi di rentang usia tertentu. Kombinasi dari jumlah data yang kecil, ukuran bin yang sempit, dan juga sebaran usia yang merata inilah yang menyebabkan histogram ini atau diagram batang ini terlihat seolah-olah kosong atau hanya berisi 1 atau 2 pasien per kelompok usia. Seperti itu. Di sini kita ubah untuk judulnya, kita ganti menjadi kelompok usia yang paling banyak melakukan pemeriksaan.
lalu klik OK. Kemudian di sheet-nya kita ubah juga sesuai dengan judul. Jadi di sini terlihat kelompok usia yang paling banyak melakukan pemeriksaan adalah di rentang usia 30, 35 sampai dengan 40 tahun. Dan selanjutnya kita akan menganalisis status hasil medical check up, yaitu membandingkan jumlah pasien dengan hasil normal dan abnormal. Pertama, kita buka dulu worksheet baru dengan klik tanda plus di bagian bawah tabel dan pastikan kalau kita sudah punya data yang memuat kolom status hasil dan juga ID pasien. Di sini kita klik. Untuk membuat visualisasinya, kita drag status hasil ke bagian row. Kemudian untuk ID pasiennya kita drag ke kolom. Nah, data ini belum terlihat untuk grafiknya, maka kita klik kanan di ID pasien ini, pilih measure dan count distinct. Maka akan terlihat seperti ini. Dari sini kita akan melihat grafik ini menunjukkan perbandingan jumlah pasien berdasarkan status hasil medical check up mereka. Di sini bisa terlihat proporsi antara pasien normal dan juga abnormal. Dan dari grafik ini juga kita bisa lihat langsung berapa besar proporsi pasien yang hasil medical check up-nya abnormal. Nah, ini bisa digunakan untuk laporan kesehatan atau juga screening awal. Di sini kita lihat untuk status hasil pemeriksaan abnormalnya ada 5 orang dan juga normalnya ada 5 orang. Karena memang data mentah yang saya gunakan ini jumlah normal dan abnormalnya ini memang sama ya. Di sini kita ganti dulu untuk judulnya. Perbandingan status hasil. Normal dan abnormal. Seperti ini. Kemudian kita ubah juga di bawahnya samakan dengan judul yang di atas. Di sini kita sudah bisa melihat ya perbandingan status hasil dan normal dan juga abnormalnya ini sama, totalnya ada 5 orang masing-masing karena memang data mentah yang kita gunakan juga sama. Dan yang terakhir di sini kita akan melakukan analisa untuk melihat berapa banyak pasien yang mengalami hasil abnormal dan apakah laki-laki lebih sering mengalami hal itu dibandingkan perempuan. Visualisasi yang akan kita buat ini menggunakan stack bar chart, menggunakan tabel publik seperti biasa, mulai dengan membuka worksheet baru di tabel publik, kita buka sheet baru. Pastikan datanya sudah berisi kolom jenis kelamin, ID pasien, dan juga status hasil. Langkah pertama, kita drag jenis kelamin ke dalam kolom. Kemudian ID pasien ke dalam row. Di sini kita ubah lagi, akan menggunakan grafik yang ini, stack bar chart.
Nah, di sini. Di sini untuk status hasilnya kita drag ke kolom. Sekarang kita bisa langsung lihat dan juga membandingkan apakah laki-laki lebih banyak mengalami hasil abnormal dibandingkan perempuan. Stack bar chart ini berguna untuk membandingkan dua kategori sekaligus, yaitu jenis kelamin dan juga status hasil pemeriksaan. Di sini terlihat untuk status hasil pemeriksaan abnormal. Untuk yang berjenis kelamin perempuan itu ada 3 orang. Dan untuk status hasil pemeriksaan normal ada 3 orang. Dan untuk laki-laki yang status hasil pemeriksaannya abnormal ada 2. Dan untuk laki-laki yang status hasil pemeriksaannya normal ada 2 orang. Di sini kita beri judulnya. Pasien abnormal dan normal berdasarkan jenis kelamin. Klik OK. Kemudian kita ubah juga di bawahnya, samakan dengan judul yang di atas. Dan itu dia teman-teman, kita sudah selesai membuat visualisasi data medical check-up-nya menggunakan tabel publik, mulai dari melihat jumlah pasien per jenis kelamin, lalu menganalisis distribusi usia, hingga membandingkan hasil medical check-up normal dan juga abnormal. Dan yang terakhir kita juga membahas perbandingan status hasil berdasarkan jenis kelamin. Setelah kita membuat dari masing-masing analisa ini, kita akan jadikan satu tampilan. Kita akan buat dashboard yang mencakup dari 4 analisis ini. Caranya, di samping sheet ini ada yang namanya dashboard di bawah. Nah, di samping sheet ini ada dashboard. Kita klik new dashboard. Di sini akan terlihat lembar dashboard kosongnya seperti ini, dan di sebelah kiri ini terlihat sheet atau lembar kerja yang sudah kita buat analisanya. Di sini kita langsung drag saja untuk jumlah pasien per jenis kelamin. Di sebelah sini kita klik, kita drag. Lalu kita masukkan juga hasil analisa tadi kita yang sudah buat itu, kelompok usia yang paling banyak melakukan pemeriksaan di sebelah kanan. Kemudian kita akan memasukkan hasil analisa kita mengenai perbandingan status. Kita taruh di bawahnya, perbandingan status hasil pemeriksaan yang abnormal dan normal. Kemudian yang terakhir kita akan memasukkan hasil analisanya di sebelah kanan. Nah, seperti ini. Di dashboard ini kita melihat hasil keempat analisa yang telah kita buat tadi ya. Di sini ada jumlah pasien per jenis kelamin, terlihat lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki dengan total 6 orang dan laki-laki 4 orang. Kemudian di sini kita juga melihat kelompok usia yang paling banyak melakukan pemeriksaan itu ada di rentang usia 30, 35 sampai dengan 40 tahun. Dan untuk perbandingan status hasil normal dan abnormal ini untuk laki-laki dan juga perempuan hasilnya sama. Dan untuk pasien abnormal dan normal berdasarkan jenis kelamin, di sini terlihat untuk jenis kelamin perempuan dengan status hasil pemeriksaan abnormal ada 3 orang.
Dan untuk jenis kelamin perempuan, status hasil pemeriksaan normal ada 3 orang, kemudian untuk jenis kelamin laki-laki dengan status hasil pemeriksaan abnormal ada 2, dan untuk jenis kelamin laki-laki dengan status hasil pemeriksaan normal ada 2 orang. Jadi seperti ini untuk tampilan dashboardnya, dan di sini juga kita bisa menambahkan judul di atasnya seperti ini. Misalkan kita mau bikin judulnya hasil laporan medis, misalkan seperti ini, hasil laporan medis. Oke, di sini bisa kita kecilkan untuk ukurannya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk hasil dashboardnya dari analisa yang sudah kita buat itu sebelumnya. Di sini kita bisa menambahkan judul, bisa memberikan juga warna atau gambar di sebelah sini. Ya, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Dengan semua visualisasi ini, kita bisa mendapatkan banyak insight bermanfaat dari data yang sederhana. Contohnya, kita jadi tahu kelompok usia terbanyak yang memeriksakan diri, atau apakah pasien laki-laki cenderung lebih sering memiliki hasil abnormal dibandingkan perempuan. Dan dari semua grafik ini juga bisa digabungkan dalam satu dashboard interaktif dan dijadikan laporan visual yang powerful untuk klinik, rumah sakit, atau presentasi data kesehatan. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like, share, dan subscribe untuk dapat update tutorial data lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.